Alkisah ada dua orang sahabat. Nah, dua sahabat ini sama-sama preman ya, yang selalu jalan beriringan, berdua bersama ya, berbagi kehidupan bersama di jalanan, di pasar ya. Tapi pada suatu ketika mereka berdua merasa bosan dengan kehidupannya. Kok kayaknya begini-begini saja. Kita ingin lebih baik karena mungkin usia makin menua gitu. Karena itu mereka berdua sahabat ini janji untuk sama-sama menuntut ilmu tentu ingin pergi kepada guru ya, ustadz atau kiai. Nah, berdua kemudian jalan masing-masing menuntut ilmu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, setahun kemudian akhirnya datang ya, mereka ketemu lagi ini di pinggir pasar ya. Keduanya tampilannya sudah berubah ya, sudah makin soleh, pakai baju koko dengan celana yang tidak isbal lagi dan lain sebagainya itu. Nah, ternyata setahun ini sahabat pertama ini dia berguru pada seorang ustadz dari jamaah tabligh ya. Jadi tentu dia itu mengamalkan tasawuf atau tarekat ya. Kemudian ikut khuruj ya 40 hari dan lain sebagainya. Aktivitasnya pokoknya menurut dia mengasyikkan. Sedangkan sahabat yang satu lagi yang mantan preman ini ya, dia ikut ngaji di masjid dengan ustadz salafi. Yang bagi mereka kayak tarekat ya, tasawuf ya, khuruj dan lain sebagainya itu hal yang baru, bid'ah, dan itu tidak boleh ya. Tasawuf itu ya ajaran yang sesat. Nah, singkat cerita mereka berdua ini kemudian berantem di situ karena yang satu bilang, kamu ajaran kamu bid'ah nih, kamu mengamalkan amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para generasi salaf. Tentu yang satu ya, yang teman yang sudah masuk ke jamaah tabligh ini, dia nggak terima ya. Akhirnya kedua orang ini berantem, berkelahi ketika ketemu. Sebulan kemudian mereka bertemu lagi, diskusi lagi di situ. Dan berantem lagi, tidak ketemu karena masing-masing punya prinsipnya yang tidak bisa disatukan. Dan waktu selanjutnya begitu ketemu pasti terjadi percekcokan ya, terjadi perdebatan sampai berantem yang tidak ada ujungnya. Karena sudah capek berantem, maka mikir juga akhirnya. Yang satu bilang, kok dulu sebelum kita hijrah ya, kita ngaji, kok kita damai-damai saja ya, rukun-rukun aja. Tapi ketika kita sudah ngaji, kita sudah belajar agama, kok kita berantem tiap hari? Ini apa yang salah gitu? Jangan-jangan kita lebih baik jadi orang biasa tapi rukun daripada jadi orang yang sudah ngaji malah berantem tiap hari kan? Jadi nggak rukun. Mengapa kita ketika sudah mengenal Islam, mengenal ngaji, mengenal dakwah, mengenal hijrah, jadi lebih mudah untuk berantem? Untuk menyalahkan saudara kita. Nah, ini akhirnya mereka berpikir juga ya. Sampai salah satunya menyeletuk. Ya udah kita balik lagi jadi preman ya. Kayaknya pas jadi preman kita sama-sama rukun ya. Daripada kita ngaji malah berantem tiap hari. Tentu ini hanya anekdot ya. Ini hanya cerita ya, cerita untuk menggambarkan bagaimana fenomena di masyarakat kita. Makin dia ngaji, makin dia soleh secara ibadah ya, tetapi secara sosial bermasalah, suka menyalahkan ya, suka membid'ahkan dan lain sebagainya itu. Jadi kalau kita perhatikan, seseorang terjebak pada sebuah pemikiran ya, sebuah ajaran, sebuah doktrin itu tentu diawali oleh hal-hal yang sifatnya kecil, sifatnya halus, dan ini terkesan baik. Orang awam seperti kisah tadi ya akan diajak untuk kembali pada ajaran-ajaran yang baik tentunya ya. Jadi seperti kewajiban mentaati Allah dan Rasulnya ya, kewajiban mengikuti Al-Quran dan hadis, kembali kepada sunnah Rasulullah ya, kemudian hijrah dari kehidupan yang kelam ya, dari preman tadi misalnya kan, hijrah dari keburukan, dari riba dan lain sebagainya itu, kemudian dibawa untuk rajin sholat ya, kemudian rajin zakat, puasa dan lain sebagainya itu. Dan hari berganti hari ya, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, terus mereka mendapat sesuatu yang baik
yang membawa dia lebih jauh kepada ajaran Islam, dan seterusnya. Tapi secara pelan-pelan, nanti tidak sadar, pada ajaran yang keberapa setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun ikut dan merasa nyaman, nanti karena terbiasa melihat bahwa ini adalah komunitas yang baik ya, ustadznya baik, maka ia akan mengiyakan ya. Jadi rentetannya adalah baik, 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 baik. Kalau di urutan ke-7 atau ke-8 diberikan ajaran atau doktrin yang sebenarnya perlu dikritisi ya, bukan tidak baik, perlu dikritisi, itu akhirnya mereka mengiyakan saja ya, iya, 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 tanpa berpikir panjang dan kehilangan daya kritisnya. Kenapa akhirnya kehilangan daya kritisnya? Ya karena menganggap apa yang disampaikan oleh ustadznya itu pasti baik dan benar. Karena sudah dibawa tadi ya, ajarannya diselamatkan dari keburukan, kemudian merasa ini komunitas yang baik, kemudian ia mengiyakan apapun ajaran atau doktrin dari ustadznya, termasuk yang menganggap diri dan kelompoknya itu yang paling baik ya, paling sunnah ya, sedangkan kelompok yang lain itu melenceng. Kemudian dibilang ini bid'ah, ini penyimpangan di masyarakat ya. Jadi memang prosesnya sangat halus sampai dia itu tidak paham bahwa oh ini sebenarnya kita memang baik, tapi yang lain, muslim yang lain sebenarnya juga baik juga. Cuman karena ia sudah kandung percaya sama ustadznya dan kehilangan jiwa kritisnya, semua ajarannya dianggap sebagai ajaran Rasul yang maksum. Padahal perkataan ustadz itu ya datang dari sebuah individu yang punya background pendidikan, background komunitas, yang komunitas itu tentu punya sejarahnya terkait dengan konteks ruang dan waktu, yang punya kecenderungan-kecenderungan tertentu yang sebenarnya bisa kita kritisi. Sebenarnya yang dibicarakan itu baina halal wa halal, karena yang dibahas itu adalah masalah-masalah yang terkait dengan perkara mukhtalafiha, sesuatu yang ulama sedunia itu berselisih ya, berbeda pendapat, tapi dinarasikan seolah-olah apa kata ustadznya itu itulah satu-satunya yang benar ya, satu-satunya yang sesuai sunnah, yang lain ya salah. Nah seperti ini kan sebenarnya lembut ya, cuma kalau kita sudah kehilangan jiwa kritis ya untuk melihat lebih dalam ya, lebih luas, akhirnya ngikut-ngikut saja. Nah kalau sudah begitu ya, kalau sudah timbul fanatisme ya, menganggap diri paling benar, nah ini sudah susah untuk diberi nasihat, dan nanti ada pembenaran bahwa selain suara kita, suara jamaah itu ya suara orang yang pro ya, Syiah, pro liberal, apapun itu pokoknya sesuai, yang tidak sesuai dengan ustadznya akan dijudge sebagai negatif ya, yang haram dan tidak perlu diambil karena mereka tidak sesuai sunnah. Itu adalah bingkai aja, framing dari ustadznya saja. Taib, misalnya ya, misalnya kita bahas tentang yang paling mudah, tasawuf ya. Tasawuf, apalagi yang dibid'atkan, tawasul, tabaruk. Ini kan ketiga hal ini kan perkara-perkara mukhtalafiha yang ulama khilaf atau terjadi khilafiyah di antara para ahli agama seluruh dunia, ahli agama Islam. Saya tidak perlu membahas detail-detail dalil-dalilnya, tapi yang paling mudah saja kita lihat peta dunia Islam ini. Ada negara-negara Islam di sini, Anda bisa lihat ya, bahwa sejak zaman Nabi, Islam di Mekah, Madinah, nanti masuk ke Khulafaur Rasyidin ya. Islam sudah sampai ke Palestina zaman Umar bin Khattab, sampai Mesir ya. Nanti Muawiyah bahkan sampai ke Afrika Utara, Abbasiyah udah sangat-sangat luas ya. Dan apalagi zaman modern ini ada di Afrika, sebagian Eropa ya. Kemudian di wilayah Asia Selatan ya, seperti Afghanistan dan lain sebagainya, bahkan sampai ke Asia Tenggara ya, termasuk Indonesia ya, bahkan di Timur Tengah dan lain sebagainya. Itu kalau kita lihat peta ini, peta negara-negara muslim atau muslim majority country ya, ini kira-kira
praktek yang tadi itu, praktek tasawuf atau lebih teknisnya adalah tarekat, seperti tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Anda bisa lihat ya, kira-kira di negara mana yang dipraktekkan ajaran itu, ya hampir di semua negara-negara Muslim. Jadi Anda lihat ya, mau di Asia Tenggara, bahkan Indonesia, Malaysia, Brunei, ya, Thailand bahkan ya, sampai ke Afrika misalnya, Mesir ya, Tunisia, Maroko, bahkan ke Timur Tengah, Suriah ya, Jordan, bahkan Palestina, bahkan Turki, bahkan Yaman dan lain sebagainya, itu ya semua mempraktekkan ajaran tasawuf ini sebagai sebuah warisan dari ulama-ulama terdahulu ya. Bahkan di wilayah Jazirah Arab sendiri dulu belum ada ya, 100 tahun yang lalu belum ada nama Saudi Arabia. Adanya ya Hijaz ya, Mekah, Madinah, dan Najd. Ini dulu 100 tahun yang lalu kalau kita flashback ya, di kala wilayah itu dikuasai Turki Utsmani, ya di situ dipraktekkan ajaran-ajaran tasawuf, tarekat, bahkan zawiyah-zawiyah juga bermunculan, dan itu biasa-biasa aja. Jadi bagaimana kita membid'ahkan atau mensesatkan ajaran yang di seluruh negara-negara Muslim berabad-abad lamanya itu eksis, dipraktekkan sampai sekarang, tiba-tiba dibilang ini bid'ah ya, ini sesat ya. Kalau kita merujuk praktek keislaman 100 atau 200, 300 tahun yang lalu, ya tidak ada kita temukan kelompok Islam ya, atau jamaah Islam yang bilang ini sesat, ini bid'ah ya. Kecuali baru-baru ini saja setelah sebuah negara berdiri dan gerakan Wahabisme muncul di Jazirah Arab ya. Kemudian masif ya gerakan untuk menyingkirkan faham-faham keislaman yang tidak sesuai dengan ajaran Wahabisme ini. Dan itu belum lama ya, belum 100 tahun. Belum 100 tahun ada sebuah gerakan yang merasa paling sesuai salaf, paling sesuai sunnah, dan yang lainnya itu tidak sesuai, maka harus diberantas. Sebagaimana diberantasnya pemahaman-pemahaman termasuk tasawuf ya, tarekat yang dianggap berbeda, beranggap bid'ah oleh Wahabisme ini, dan dihapuskan semuanya dari kerajaan. Lebih lanjut lagi, kalau kita lihat ya fakta-fakta sejarah ya, ini tentang misalnya haramnya membangun bangunan ya di kuburan. Misalnya ya, kita lihat ya, tadi kembali lagi ke peta tadi itu, yang mempraktekkan bahwa kubur orang-orang soleh dan orang-orang penting itu perlu dilestarikan dengan sebuah bangunan, itu ya dari zaman dulu ya, dari zaman Abbasiyah ya, bahkan sampai Turki Utsmani. Kalau kita lihat foto-foto seperti ini ya, bahwa dulu pekuburan Baqi itu ya penuh dengan bangunan-bangunan ya. Kemudian makam para syuhada Uhud juga masih ada bangunannya ya. Dan tidak hanya di Jazirah Arab ya. Kalau kita lihat dari dulu ya, zaman kekhalifahan di Suriah, di Libanon, di Mesir bahkan ya, sampai Maroko, dari dulu sampai sekarang, ya tetap saja praktek bahwa kubur itu dilestarikan dengan bangunan itu menjadi hal yang jamak terjadi, menjadi hal yang dibolehkan. Jadi kalau kita berbicara bahwa ini adalah perkara yang diperselisihkan ulama, maka ulama yang membolehkan, bahkan mempraktekkan secara historis ya, dari abad ke abad, itu lebih banyak ya, lebih mayoritas. Dan tentu dari sisi kuatnya pendapat ini tentu kuat ya. Nah, dari pemaparan ini maka kita memahami bahwa adanya perbedaan pendapat, hal-hal yang muhtalafiha, yang ulama ada khilaf atau terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat itu hal yang wajar aja. Artinya perbedaan pendapat selalu ada dari tiap zaman ke zaman, abad ke abad, bahkan sampai sekarang. Di Indonesia sendiri kita mengetahui bahwa
kapan Islam masuk ke wilayah Nusantara, itu ya dari adanya bangunan di atas kubur, terutama nisan, yang di dalamnya itu berisi tulisan kapan tanggal meninggalnya ya, kemudian ada pesan-pesannya untuk orang yang hidup. Semua itu menjadi artefak yang memudahkan generasi setelahnya untuk mengidentifikasi sejarahnya ya, termasuk tadi kapan datangnya Islam ke Nusantara, dan itu bermanfaat. Nah, kita sebagai kaum muslimin harus memahami bahwa ini perkara khilafiyah. Kalau dalam perkara khilafiyah ya, perkara yang diperselisihkan ulama, ya kita harus memandang ini bukan hitam putih atau baina halal wa haram. Ya, tentu kita harus melihat ini sebagai perkara baina halal wa halal ya, antara perkara yang dibolehkan karena sama-sama bagian dari ijtihad. Kita dibolehkan untuk meyakini salah satu ya ijtihad ulama dari perkara yang diperselisihkan itu, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana penyikapan kita secara sosial. Kalau kita kalau kita meyakini bahwa tasawuf ataupun tarekat ataupun membangun bangunan ya di atas kuburan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu menjadi keyakinan kita dan kelompok. Tetapi secara sosial, nah ini yang bermasalah ya, menyikapinya itu harus bijak ya. Tidak bisa sembarangan kemudian menuduh muslim yang lain yang tidak sesuai dengan pemahaman kita itu sebagai ahlul bid'ah ya, atau dibilang kuburiyun ya. Ini tidak sesuai sunnah, sesat dan lain sebagainya itu. Jadi ijtihad ulama yang kita yakini ya tetap menjadi keyakinan kita, tetapi kalau ada muslimin yang lain yang mengikuti ijtihad ulama yang lain ya dihormati dan dijaga sikapnya, jangan mudah untuk membid'ahkan atau menyesatkan.